Pernahkah Anda melihat tips berkebun di internet yang menyarankan menggunakan botol plastik bekas sebagai rumah kaca mini untuk melindungi tanaman muda Anda? Terlihat jenius, bukan? Murah, mudah, dan ramah lingkungan karena mendaur ulang sampah. Anda mungkin pernah mencobanya dengan bangga meletakkan kubah plastik transparan itu di atas bibit berharga Anda, berpikir bahwa Anda memberinya perlindungan terbaik dari cuaca dingin atau hama. Tapi bagaimana jika saya katakan, tindakan yang terlihat penuh perhatian itu sebenarnya bisa menjadi hukuman mati bagi tanaman Anda? Dalam video ini, kita akan membongkar sisi gelap dari life hack populer ini. Bersiaplah untuk terkejut, karena apa yang Anda anggap sebagai pelindung sebenarnya adalah jebakan mematikan. Dan di akhir video, Anda akan tahu persis mengapa Anda harus berhenti melakukannya sekarang juga. Mari kita pahami dulu mengapa ide ini begitu menarik dan tersebar luas. Konsep di baliknya sebenarnya masuk akal secara teori. Botol plastik bening dapat menciptakan efek rumah kaca dalam skala mikro. Ia memerangkap panas dari sinar matahari, menjaga suhu di dalamnya tetap hangat, bahkan ketika udara di luar dingin. Selain itu, ia juga menahan kelembapan, menciptakan lingkungan yang lembab, yang dianggap ideal untuk pertumbuhan bibit muda. Ide ini menjadi sangat populer karena memanfaatkan barang yang seharusnya dibuang, mengubahnya menjadi alat berkebun gratis. Di permukaan, ini adalah solusi sempurna bagi para pekebun dengan anggaran terbatas atau mereka yang suka berkreasi. Namun, seperti banyak hal dalam hidup, teori yang indah seringkali berbenturan dengan kenyataan yang kejam. Masalahnya terletak pada detail-detail kecil yang sering diabaikan. Detail yang mengubah rumah kaca mini yang nyaman ini menjadi ruang penyiksaan bagi tanaman yang seharusnya ia lindungi. Kesalahan fatal pertama dan yang paling umum adalah panas berlebih yang ekstrem. Bayangkan, Anda berada di dalam mobil dengan jendela tertutup di bawah terik matahari. Dalam beberapa menit, suhu di dalamnya bisa melonjak drastis dan menjadi tak tertahankan. Hal yang sama persis terjadi di dalam botol plastik itu. Efek rumah kaca yang kita inginkan menjadi terlalu kuat dalam ruang sekecil itu. Tidak ada ventilasi sama sekali, sehingga panas yang terperangkap tidak punya jalan keluar. Suhu di dalam botol bisa dengan mudah mencapai 40, 50, atau bahkan 60 derajat Celcius, tergantung pada intensitas matahari. Bagi tanaman muda yang lembut, ini seperti dipanggang hidup-hidup. Daunnya akan layu, menguning, dan akhirnya hangus. Proses fotosintesis berhenti total, dan protein vital di dalam sel tanaman mulai rusak. Anda mungkin berpikir melindunginya dari hawa dingin, padahal Anda sedang memasaknya dalam oven plastik mini. Ini bukan lagi perlindungan, ini adalah eksekusi. Sekarang mari kita bicara tentang musuh tak terlihat lainnya, kurangnya sirkulasi udara. Tanaman, sama seperti kita, perlu bernapas. Mereka mengambil karbon dioksida dari udara untuk fotosintesis dan melepaskan oksigen. Proses ini membutuhkan aliran udara segar yang konstan. Ketika Anda menutup tanaman dengan botol, Anda menciptakan lingkungan yang stagnan dan kedap udara. Udara di dalamnya menjadi jenuh dengan kelembapan dan oksigen, sementara pasokan karbon dioksida segar terputus. Tanpa karbon dioksida, tanaman tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Pertumbuhannya akan terhambat, bahkan berhenti sama sekali. Lebih buruk lagi, udara yang tidak bergerak ini menjadi tempat berkembang biak yang sempurna untuk berbagai masalah. Bayangkan sebuah ruangan yang lembab dan tidak pernah dibuka jendelanya, pasti akan terasa pengap dan tidak sehat, bukan? Itulah yang dirasakan tanaman Anda di dalam penjara plastiknya, terisolasi dari udara segar yang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, masalah kondensasi yang berlebihan. Karena panas terperangkap dan tanaman terus melakukan transpirasi, melepaskan uap air, bagian dalam botol akan cepat dipenuhi titik-titik air. Ini mungkin terlihat bagus, seolah-olah tanaman memiliki sumber air sendiri. Tapi kenyataannya, ini adalah sebuah jebakan. Tetesan air ini akan terus menumpuk dan akhirnya jatuh ke daun dan batang tanaman. Daun yang terus-menerus basah dalam waktu lama, terutama tanpa sirkulasi udara untuk mengeringkannya, adalah undangan terbuka bagi penyakit jamur. Ini seperti membiarkan handuk basah tergeletak di lantai kamar mandi yang hangat, jamur pasti akan muncul. Tetesan air yang besar juga dapat membebani daun muda yang rapuh, membuatnya terkulai atau bahkan patah. Jadi, kelembapan yang Anda pikir bermanfaat itu sebenarnya menciptakan kondisi sempurna untuk penyakit dan kerusakan fisik.
Air yang seharusnya memberi kehidupan, dalam kasus ini justru membawa kematian. Lingkungan yang hangat, lembab, dan stagnan di dalam botol adalah surga bagi jamur dan bakteri patogen. Ini adalah kondisi ideal bagi mereka untuk berkembang biak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Penyakit seperti embun tepung, powdery mildew, busuk daun, leaf blight, dan jamur jelaga, sooty mold akan berpesta pora. Spora jamur yang mungkin sudah ada di tanah atau terbawa angin akan menemukan inkubator yang sempurna di dalam botol. Begitu infeksi dimulai, ia akan menyebar dengan cepat ke seluruh tanaman. Karena tidak ada aliran udara yang bisa menghambatnya, Anda akan mulai melihat bercak-bercak putih, abu-abu, atau hitam pada daun. Dalam beberapa hari, seluruh bibit bisa tertutup jamur dan mulai membusuk. Anda mencoba melindungi tanaman dari satu masalah, yaitu cuaca dingin, tetapi Anda justru membuka pintu bagi puluhan masalah penyakit yang jauh lebih sulit untuk diatasi. Ini adalah pertukaran yang sangat tidak menguntungkan bagi kesehatan kebun Anda. Ancaman tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari bawah, yaitu busuk akar. Semua air dari kondensasi yang menetes dari dinding botol akhirnya akan berakhir di tanah, tepat di sekitar pangkal tanaman. Karena tidak ada penguapan yang efisien di dalam ruang tertutup itu, tanah akan menjadi sangat jenuh dan tergenang air. Akar tanaman membutuhkan kantong-kantong udara di dalam tanah untuk bernapas dan menyerap oksigen. Ketika tanah terlalu basah, kantong-kantong udara ini terisi air, dan akar secara harfiah akan tenggelam dan mati lemas. Kondisi anaerobik ini juga mendorong pertumbuhan jamur penyebab busuk akar, seperti Pythium dan Phytophthora. Akar yang sehat dan berwarna putih akan berubah menjadi coklat, lembek, dan berbau busuk. Begitu sistem akar rusak, tanaman tidak lagi bisa menyerap air dan nutrisi, tidak peduli seberapa subur tanahnya. Tanaman akan layu seolah-olah kekurangan air, padahal sebenarnya ia sedang tenggelam. Tanaman yang tumbuh di bawah kubah botol menjadi manja dan lemah. Mereka terbiasa dengan lingkungan yang 100% lembab, tanpa angin, dan dengan suhu yang relatif stabil. Mereka tidak pernah belajar untuk beradaptasi dengan kondisi dunia nyata. Jaringan sel mereka menjadi lunak dan penuh air, kurang kuat dan tangguh. Proses ini disebut etiolasi, di mana tanaman tumbuh dengan cepat, tetapi batangnya lemah dan pucat. Kemudian, saat Anda merasa tanaman sudah cukup besar dan Anda melepaskan botol pelindungnya, tanaman akan mengalami syok berat. Tiba-tiba ia dihadapkan pada sinar matahari langsung, angin yang bertiup, dan tingkat kelembapan yang jauh lebih rendah. Daunnya yang lembut akan mudah terbakar matahari. Batangnya yang rapuh bisa patah oleh hembusan angin sepoi-sepoi. Anda telah membesarkan tanaman di dalam gelembung pelindung, dan begitu gelembung itu pecah, ia tidak memiliki pertahanan untuk bertahan hidup di dunia luar. Ini adalah kebaikan yang justru melemahkan. Ada bahaya lain yang sering diabaikan, efek lensa atau kaca pembesar. Botol plastik, terutama yang permukaannya melengkung dan mungkin memiliki tetesan air di atasnya, dapat berfungsi seperti lensa. Ketika sinar matahari melewatinya, botol dapat memfokuskan cahaya menjadi satu titik panas yang intens pada daun tanaman. Ini mirip dengan cara kita bisa menyalakan api menggunakan kaca pembesar. Titik panas ini dapat dengan mudah membakar lubang kecil pada jaringan daun, menciptakan luka bakar yang disebut leaf scorch. Luka bakar ini tidak hanya merusak penampilan tanaman, tetapi juga membuka jalan bagi infeksi jamur dan bakteri untuk masuk. Bahkan jika tidak sampai membakar, intensitas cahaya yang diperkuat ini bisa menyebabkan stres panas pada sel-sel tanaman. Anda mungkin melihat bintik-bintik coklat atau area transparan pada daun. Itu adalah bukti bahwa tanaman Anda telah terluka oleh pelindungnya sendiri. Ironisnya, sesuatu yang dimaksudkan untuk melindungi dari cuaca justru menjadi alat penyiksa. Selain kerusakan akibat panas dan penyakit, ada juga risiko kerusakan fisik secara langsung. Saat Anda memotong botol plastik, bagian tepinya seringkali tajam dan tidak rata. Saat tanaman tumbuh lebih besar, atau saat angin sedikit menggoyangkan botol, tepi yang tajam ini dapat menggesek dan melukai batang atau daun tanaman. Luka terbuka sekecil apapun adalah pintu gerbang bagi patogen. Selain itu, jika Anda menancapkan botol terlalu dalam ke tanah, ia dapat membatasi ruang dan bahkan merusak sistem perakaran dangkal yang baru terbentuk. Tanaman muda yang batangnya masih sangat lembut, sangat rentan terhadap jenis gesekan ini.
Kerusakan mungkin tidak terlihat pada awalnya, tetapi seiring waktu, luka kecil itu bisa menjadi titik awal dari infeksi serius yang akhirnya akan membunuh tanaman. Botol yang seharusnya menjadi perisai malah menjadi pisau yang perlahan-lahan melukai. Botol plastik secara harfiah adalah penjara bagi pertumbuhan. Tanaman diprogram secara genetik untuk tumbuh ke atas dan keluar, menyebarkan daunnya untuk menangkap sebanyak mungkin cahaya matahari. Ketika ditutup dengan botol, pertumbuhannya menjadi sangat terbatas. Daun akan menabrak dinding plastik, membuatnya menjadi kusut, terlipat, atau tumbuh dalam bentuk yang tidak wajar. Ini menghambat kemampuan mereka untuk melakukan fotosintesis secara efisien. Batang utama mungkin akan bengkok saat mencoba mencari jalan keluar. Pembatasan fisik ini mengirimkan sinyal stres ke seluruh tanaman, yang dapat memperlambat pertumbuhan secara keseluruhan. Anda mungkin berpikir tanaman aman di dalam, tetapi Anda mengorbankan potensinya untuk tumbuh menjadi kuat dan sehat. Memberinya ruang yang cukup untuk berkembang sama pentingnya dengan melindunginya dari bahaya. Mengurungnya dalam botol adalah seperti membesarkan pohon besar di dalam pot kecil. Itu tidak akan pernah mencapai potensi penuhnya. Kondisi di dalam botol tidak hanya mempengaruhi tanaman, tetapi juga tanah di bawahnya. Tanah yang sehat adalah ekosistem yang hidup, penuh dengan mikroorganisme bermanfaat seperti bakteri dan jamur mikoriza yang membantu tanaman menyerap nutrisi. Mikroorganisme ini membutuhkan keseimbangan oksigen dan kelembapan yang tepat untuk berkembang. Tanah yang terus-menerus basah dan kekurangan oksigen di bawah botol akan membunuh banyak organisme baik ini dan mendorong pertumbuhan mikroba anaerobik yang berbahaya. Perubahan drastis pada pH tanah juga bisa terjadi. Akibatnya, nutrisi penting yang ada di dalam tanah bisa menjadi terkunci dalam bentuk kimia yang tidak dapat diserap oleh akar tanaman. Jadi, meskipun Anda telah memberikan pupuk terbaik, tanaman Anda bisa menunjukkan tanda-tanda kekurangan nutrisi, seperti daun menguning. Anda telah menciptakan zona mati kecil di kebun Anda, merusak kesehatan tanah yang merupakan fondasi dari semua kehidupan tanaman. Salah satu bahaya paling halus dari penggunaan botol plastik adalah ia memberikan rasa aman yang palsu bagi pekebun. Ketika Anda melihat tanaman Anda berada di dalam rumah kaca mini, Anda cenderung berpikir bahwa ia baik-baik saja dan tidak memerlukan banyak perhatian. Anda mungkin jadi lebih jarang memeriksanya. Akibatnya, Anda bisa melewatkan tanda-tanda awal serangan hama atau penyakit. Hama seperti kutu daun atau tungau laba-laba bisa mulai berkembang biak di dalam lingkungan yang terlindung itu tanpa Anda sadari. Anda juga mungkin menjadi lalai dalam penyiraman, berpikir bahwa kondensasi di dalam sudah cukup, padahal mungkin akarnya justru kekeringan atau sebaliknya, kebanjiran. Ketergantungan pada jalan pintas ini membuat kita kehilangan koneksi dan pengamatan yang cermat terhadap tanaman kita. Padahal perhatian harian adalah kunci utama keberhasilan dalam berkebun. Botol itu menjadi penghalang, tidak hanya secara fisik, tetapi juga penghalang antara Anda dan tanaman Anda. Kita tidak boleh lupa bahwa botol-botol ini terbuat dari plastik. Sebagian besar botol minuman, terutama yang lebih tua atau yang tidak ditujukan untuk penggunaan berulang, dapat melepaskan bahan kimia berbahaya saat terpapar panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Bahan kimia seperti bisphenol A, BPA, dan ftalat dapat larut dari plastik dan masuk ke dalam tanah. Meskipun penelitian tentang efek langsungnya pada pertumbuhan tanaman masih berkembang, bahan-bahan kimia ini dikenal sebagai pengganggu endokrin dan dapat berbahaya bagi mikroorganisme tanah. Dalam jangka panjang, Anda secara perlahan mencemari tanah kebun Anda dengan senyawa plastik. Jika Anda menanam sayuran atau herbal, ada kemungkinan kecil bahan kimia ini dapat diserap oleh tanaman dan akhirnya masuk ke dalam makanan Anda. Menggunakan plastik di kebun, terutama yang bersentuhan langsung dengan tanah dan tanaman di bawah panas, membawa risiko kontaminasi yang tidak perlu. Ini bertentangan dengan semangat berkebun yang alami dan sehat. Banyak orang menggunakan botol dengan tujuan utama untuk melindungi tanaman dari embun beku atau cuaca dingin yang tiba-tiba. Namun, ironisnya, botol plastik adalah pelindung yang sangat tidak efektif terhadap dingin yang sebenarnya. Lapisan plastik yang tipis hampir tidak memiliki nilai insulasi. Ia tidak bisa menahan panas dalam waktu lama setelah matahari terbenam. Jadi, saat suhu malam turun drastis hingga mendekati titik beku, suhu di dalam botol akan turun hampir secepat suhu di luar. Lebih buruk lagi, semua kelembapan yang terperangkap di dalam botol dan di permukaan daun justru bisa membeku.
Lapisan es tipis yang terbentuk langsung pada daun akan menyebabkan kerusakan sel yang parah, seringkali lebih parah daripada jika daun itu kering di udara terbuka. Jadi, dalam upaya melindungi dari embun beku, Anda mungkin justru menciptakan kondisi yang lebih berbahaya. Untuk perlindungan beku yang efektif, Anda memerlukan bahan yang dapat bernapas dan memiliki sifat insulasi yang lebih baik. Lingkungan yang lembab dan terlindung di bawah botol tidak hanya menarik bagi jamur, tetapi juga bagi hama. Bagi makhluk seperti siput, keong, atau bahkan beberapa jenis serangga, ruang di bawah botol adalah hotel bintang 5. Hangat, lembab, aman dari predator, dan yang terbaik, ada makanan lezat. Tanaman muda Anda tepat di tengah-tengahnya. Mereka bisa masuk dari bawah botol dan berpesta pora tanpa gangguan. Anda mungkin tidak akan melihat kerusakannya sampai Anda mengangkat botol dan menemukan tanaman Anda sudah habis dimakan. Botol itu menyembunyikan masalah dari pandangan Anda. Daripada melindungi dari hama, Anda justru menyediakan tempat persembunyian yang ideal bagi mereka. Ini adalah contoh lain di mana solusi yang tampaknya sederhana justru menciptakan masalah baru yang lebih sulit dideteksi dan diatasi. Kebun yang sehat membutuhkan sirkulasi udara yang baik untuk mencegah hama merasa terlalu nyaman. Tindakan sederhana menekan botol ke tanah di sekitar tanaman dapat menyebabkan masalah tersembunyi, pemadatan tanah. Tanah di sekitar bibit muda harus gembur dan berangin, agar akar dapat tumbuh dengan mudah dan menyebar untuk mencari air serta nutrisi. Ketika Anda menekan botol, Anda memadatkan lingkaran tanah di sekelilingnya. Tanah yang padat memiliki lebih sedikit ruang pori untuk udara dan air. Akar akan kesulitan menembus zona padat ini, yang dapat menghambat pertumbuhannya. Selain itu, tanah yang padat tidak dapat menyerap air dengan baik, menyebabkan air menggenang di permukaan atau mengalir ke tempat lain, bukannya meresap ke zona akar. Efek ini mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi dalam jangka panjang, ia menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi perkembangan sistem akar yang kuat dan sehat. Padahal sistem akar yang kuat adalah fondasi utama bagi tanaman yang tangguh dan produktif di masa depan. Penyiraman menjadi sangat canggung dan berisiko saat menggunakan botol. Bagaimana cara terbaik untuk melakukannya? Jika Anda mengangkat botol setiap kali ingin menyiram, Anda akan menyebabkan perubahan suhu dan kelembapan yang drastis dan mendadak, yang membuat tanaman stres. Jika Anda mencoba menyiram di sekitar bagian luar botol, sebagian besar air mungkin tidak akan pernah mencapai akar tanaman, terutama jika tanah di sekitarnya sudah padat. Air akan cenderung mengalir menjauh. Beberapa orang mencoba menyiram melalui lubang di atas botol, tetapi ini hanya akan membasahi daun secara berlebihan, yang kembali meningkatkan risiko penyakit jamur dan tidak menjamin distribusi air yang merata di zona akar. Akibatnya, tanaman Anda bisa mengalami siklus kekeringan dan kebanjiran yang tidak konsisten, yang sangat menekan bagi sistem perakarannya. Metode ini menciptakan teka-teki penyiraman yang tidak perlu dan berpotensi merusak. Salah satu langkah paling krusial dalam memindahkan bibit dari dalam ruangan keluar adalah proses yang disebut hardening off atau aklimatisasi. Ini adalah proses bertahap untuk membiasakan tanaman dengan kondisi luar ruangan yang lebih keras, sinar matahari yang lebih kuat, angin, dan fluktuasi suhu. Proses ini biasanya memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Menggunakan botol plastik sepenuhnya menggagalkan proses penting ini. Tanaman hidup dalam kondisi yang terkontrol 100% dan kemudian tiba-tiba dilemparkan ke dunia nyata saat botol dilepas. Tidak ada transisi sama sekali. Ini adalah resep untuk bencana. Tanpa periode adaptasi, tanaman yang lemah dan tidak siap akan langsung layu, terbakar matahari, atau patah. Botol plastik bukan hanya tidak membantu proses hardening off, tetapi secara aktif menghalanginya, memastikan bahwa tanaman Anda akan mengalami syok parah saat akhirnya dibebaskan. Ini adalah jalan pintas yang membawa Anda ke jalan buntu. Ada mitos bahwa bibit membutuhkan kelembapan 100% untuk tumbuh subur. Meskipun benar bahwa bibit menyukai kelembapan yang lebih tinggi daripada tanaman dewasa, tingkat kelembapan yang konstan 100% di dalam botol tanpa adanya pergerakan udara adalah tidak alami dan berbahaya. Di alam, bahkan di lingkungan yang paling lembab sekalipun, selalu ada sirkulasi udara dan fluktuasi. Kelembapan yang ideal adalah kelembapan yang dinamis, bukan yang statis dan menjebak. Kelembapan yang berlebihan dan stagnan seperti di dalam botol akan menyumbat pori-pori kecil di daun yang disebut stomata. Stomata perlu membuka dan menutup untuk mengatur pertukaran gas dan transpirasi.
Jika mereka terus-menerus tertutup oleh air, fungsi vital ini akan terganggu. Jadi, jangan terjebak dengan gagasan lebih lembab lebih baik. Tanaman membutuhkan keseimbangan, dan botol plastik menciptakan ketidakseimbangan yang ekstrim. Setiap kali Anda meletakkan sepotong plastik di kebun Anda, terutama di bawah paparan sinar matahari langsung, Anda berkontribusi pada masalah polusi mikroplastik. Sinar ultraviolet dari matahari secara perlahan akan merusak struktur kimia plastik, membuatnya rapuh. Seiring waktu, botol itu akan retak dan pecah menjadi potongan-potongan yang semakin kecil, dan akhirnya menjadi partikel-partikel kecil yang tidak terlihat mata, yang disebut mikroplastik. Partikel-partikel ini akan bercampur dengan tanah Anda. Mereka tidak akan terurai selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Efek jangka panjang dari mikroplastik terhadap kesehatan tanah, cacing, dan mikroorganisme masih terus diteliti, tetapi bukti awal menunjukkan bahwa itu tidak baik. Dengan menggunakan botol plastik, Anda mungkin sedang memecahkan masalah jangka pendek yang sebenarnya tidak terpecahkan, tetapi Anda menciptakan masalah polusi jangka panjang yang akan tetap ada di kebun Anda lama setelah tanaman itu mati. Setelah mendengar semua alasan ini, jelas bahwa botol plastik lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Jadi, apa solusinya? Kabar baiknya adalah, ada banyak alternatif yang jauh lebih baik dan lebih aman. Untuk perlindungan terhadap dingin, Anda bisa menggunakan kain agrikultur, row cover, yang memungkinkan udara dan air melewatinya sambil memberikan sedikit insulasi. Untuk membuat rumah kaca mini, gunakan cloche atau sungkup tanaman yang dirancang khusus dengan ventilasi yang dapat disesuaikan. Anda bahkan bisa membuat kerangka dingin, cold frame, sederhana dari kayu bekas dan jendela tua. Metode-metode ini memberikan perlindungan yang Anda inginkan tanpa semua efek samping negatif dari botol plastik. Mereka memungkinkan sirkulasi udara, mencegah panas berlebih, dan tidak menciptakan lingkungan yang memicu penyakit. Berinvestasi sedikit pada alat yang tepat akan menyelamatkan Anda dari banyak kekecewaan dan kegagalan di kemudian hari. Jadi, mari kita simpulkan, botol plastik yang tampak tidak berbahaya, itu ternyata adalah sebuah jebakan maut. Ia memanggang tanaman Anda dengan panas berlebih, membuatnya mati lemas tanpa udara segar, menenggelamkannya dalam kondensasi, dan mengubahnya menjadi sasaran empuk bagi jamur dan penyakit. Ia membuat tanaman menjadi lemah dan manja, membakar daunnya, dan bahkan bisa meracuni tanah Anda dengan bahan kimia dan mikroplastik. Singkatnya, hampir semua hal yang bisa salah, akan salah, di bawah kubah plastik itu. Mitos tentang life hack brilian ini harus dihentikan demi kesehatan kebun kita. Sudah waktunya untuk membuang botol-botol itu ke tempat daur ulang, bukan ke atas tanaman berharga Anda. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak tips berkebun yang benar-benar berhasil. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa metode favorit Anda untuk melindungi tanaman muda di kebun? Bagikan pengalaman dan tips Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita semua belajar bersama.